Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan dibangun dan dikuatkan. Bahkan iman kita semakin bertumbuh dan diteguhkan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhan pedoman hidup bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan juga yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendaknya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat anugerah-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami. Dan Engkau juga Tuhan yang biarlah menyingkapkan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas bahwa murid-murid ya diperingatkan Tuhan supaya mereka tinggal dulu di Yerusalem untuk diperlengkapi ya dengan janji Bapa, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah yang dimaksudkan, yaitu apa? Roh Kudus. Ya, hari ini bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Orang menyebutnya hari Pentakosta. Ya, sedikit sejarah tentang Pentakosta ya. Pentakosta dimaksud sebetulnya adalah awalnya bicara tentang peristiwa perayaan orang Yahudi, di mana mereka mengadakan perayaan panen raya ya. Mereka ucap syukur kepada Tuhan. Itu dirayakan 7 minggu setelah Paskah ya. Orang menyebutnya juga di Perjanjian Lama hari raya 7 minggu ya. Atau bisa dikatakan hari Pentakos, hari ke-50. Ya, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 sejak ya Paskah. Ya, jadi istilahnya Pentakos 50. Penta itu kan 5 ya. Pentakosta itu ke-50. Ya, kalau 7 minggu, 7 kali 7 kan 49, masuk ke 50. Ya, itu kurang lebih ya. Dan pada waktu mereka sedang merayakan itu, murid-murid berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Dan pada saat yang itu juga bersamaan dengan itu, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Nah, inilah yang menjadi berbeda, yang mengubahkan kehidupan para rasul atau murid-murid Yesus. Sebelumnya mereka, kalau kita baca, bahkan kita sempat bahas juga di renungan pagi beberapa waktu yang lalu, murid-murid ini berkumpul di rumah dan mengunci pintu supaya ya tidak ketahuan orang Yahudi. Mereka takut ketahuan orang Yahudi. Mereka begitu takutnya ya sehingga mereka itu diam-diam dan sembunyi. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan kamu akan terima kuasa. Kuasa ini yang memberikan kekuatan, kuasa ini membangkitkan keberanian. Kuasa ini diberikan untuk apa? Ya, setelah Roh Kudus turun mereka terima kuasa untuk menjadi saksi. Dan buktinya nanti ada nih, kalau sudah mau lengkapnya baca selanjutnya, nanti akan menemukan di situ murid-murid kepenuhan dengan Roh Kudus. Lalu seorang rasul namanya Petrus, dia bangkit berdiri dan mulai berkhotbah. Bayangkan Petrus yang pernah menyangkal Yesus karena takut
Ya, Petrus yang juga ikut bersama dengan murid-murid yang lain sembunyi-sembunyi, ya, masuk rumah, kunci pintu supaya nggak ketahuan. Orang yang sama si Petrus ini akhirnya setelah dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi orang yang penuh kuasa. Dia berani tampil dan berkhotbah, ya, menyampaikan. Gara-gara apa? Orang-orang menyindir para rasul ini mabuk anggur manis katanya. Lalu Petrus tampil dan dia mulai berkhotbah. Dia katakan, ini enggak mabuk anggur. Dikatakan apa? Inilah sesungguhnya penggenapan dari janji Tuhan melalui Nabi Yoel. Ya, ini sudah satu hal yang luar biasa. Petrus berani menyatakan kebenaran. Sampai pada akhirnya kalau kita perhatikan, kita baca selanjutnya, 3.000 orang bertobat. Wah, luar biasa nih. 3.000 orang akhirnya percaya kepada Yesus. Keberanian seorang Petrus. Firman-Nya jelas, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di awal di Yerusalem, Petrus melakukan itu. Dan 3.000 orang bertobat karena pelayanan Petrus waktu itu. Luar biasa. Ya, dari yang takut diubah Tuhan karena Roh Tuhan yang memenuhi Petrus dan tentunya juga para rasul yang lain. Ya, kok yang lain kelihatannya nggak berbuat apa-apa? Jangan salah. Kehidupan para rasul atau murid-murid Yesus ini luar biasa. Bahkan kalau kita mempelajari catatan sejarah, hidup mereka itu jadi martir. Ya, mereka ini siap menjaga imannya dan terus mewartakan akan keselamatan dari Yesus Kristus itu sampai nyawa mereka pun dikorbankan. Ya, hanya satu yang tidak mati karena dibunuh, tetapi karena usianya itu Rasul Yohanes. Yang lainnya, ya, rasul-rasul itu mereka mengalami yang namanya menjadi martir. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan kita akan punya kuasa, punya keberanian untuk menjadi saksi. Ingat, kuasa diberikan bukan gagah-gagahan. Ya, bukan untuk diri kita, dikenal orang, bukan. Tapi kuasa itu diberikan supaya kita bisa menjadi saksi. Untuk kita bersaksi, menceritakan akan keselamatan dari Tuhan. Sehingga orang-orang boleh mengenal Tuhan. Orang-orang boleh bertobat dan diselamatkan. Kiranya Roh Kudus memenuhi kita semua. Selamat Hari Pentakosta dan Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi ini. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, keberanian, bahkan melalui karya Roh Kudus mengubahkan kehidupan para rasul, murid-murid Yesus, yang akhirnya dari situ juga melalui peristiwa Pentakosta mulai lahirlah gereja di mana-mana. Kami percaya Tuhan, sejak itu Tuhan, mereka mulai bertekun dan banyak jiwa yang diselamatkan. Mereka mulai bersekutu memuliakan Tuhan. Mulailah gereja dilakukan dan kami percaya kuasa Roh Kudus juga memampukan kami menjadi saksi untuk kami memberitakan kabar baik bagi dunia. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat Hari Pentakosta, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.